Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu tentang multikultural menjadi masalah. Adapun fokus pengembangan materi saya yaitu masalah kesetaraan gender. Nah, multikultural merupakan suatu istilah untuk menjelaskan kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, ternyata masih saja terdapat masalah-masalah yang mempengaruhi terhadap penerimaan keberagaman ini. Salah satu contohnya yaitu masalah kesetaraan gender. Nah, istilah ini tentu sudah tidak asing lagi, bukan? Sudah terlalu banyak dan kita juga terlalu sering mendengar istilah-istilah ini, baik itu dari sosial media ataupun juga informasi-informasi yang kita terima dari orang lain. Kesetaraan gender merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar. Dalam hal ini yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Dengan merujuk pada deklarasi ini, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Permasalahan gender merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal, kesetaraan gender ini bukan melulu pada perempuan atau laki-laki. Namun, kesetaraan gender ini juga sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok minoritas. Kemunculan persoalan gender ini muncul ketika abad ke-19 di Prancis, di mana ketika itu upah yang didapat oleh kaum laki-laki dan perempuan saat bekerja sangat berbeda. Nah, hal inilah yang kemudian memunculkan ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, faktor biologis juga dijadikan sebagai titik tolak awal kemunculan kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender, yaitu yang pertama, masih kuatnya pengaruh tradisi dan nilai sosial budaya. Penyebab yang masih terlihat dalam permasalahan gender di masyarakat yakni masih berlakunya dan kuatnya pengaruh akan tradisi dan pelaksanaan nilai sosial budaya kepada masyarakat tertentu. Dan yang kedua yaitu faktor lingkungan yang tidak mendukung. Dalam faktor lingkungan, baik itu keluarga maupun masyarakat yang tidak mendukung tentu bisa menjadi pemicu terjadinya kesetaraan gender di dalam lingkungan masyarakat. Yang mana lingkungan ini yang akan membentuk kepribadian dan karakter seseorang, sehingga dapat memberikan pengaruh tentang kepercayaan diri untuk melangkah dan berbuat. Adanya rasa malu yang begitu kuat dan rasa ketidakmampuan maupun mudah menyerah dalam melakukan berbagai hal. Yang ketiga yaitu masih berlakunya sistem patrilineal dalam masyarakat. Sistem ini juga menjadi suatu penyebab terjadinya permasalahan gender karena sebagian masih menempatkan pria atau laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam lingkungan masyarakat, baik itu dalam keluarga dan juga sistem sosial tatanan masyarakat. Yang keempat yaitu adanya faktor pendidikan. Tingkat pendidikan juga akan memberikan pengaruh dalam menempatkan posisi dan kedudukan seseorang yang ada dalam masyarakat. Ini juga yang menjadi bagian penting dari penyebab permasalahan gender di kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kelima yaitu adanya pembangunan di masyarakat yang tidak merata. Nah, tidak meratanya suatu pembangunan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan gender di lingkungan masyarakat. Yang keenam yaitu adanya faktor dalam perbedaan fisik yang dimiliki. Perbedaan dalam hal ini
yang mana dipengaruhi oleh adanya sistem reproduksi dan hormon, yang mana membuat masyarakat cenderung mempunyai penilaian kepada laki-laki yang memiliki kondisi fisik yang kuat dibandingkan dengan perempuan. Dewasa ini semakin marak isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau lebih populernya disebut dengan kesetaraan gender. Isu ini jika diulik lebih dalam akan mengerucut menjadi permasalahan ketimpangan keadaan dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ini muncul ketika perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas apabila dibandingkan dengan laki-laki dan memiliki kesempatan yang luas terkait program dan aktivitas yang ada di dalam masyarakat. Nah, diskriminasi akan hal gender di berbagai wilayah memiliki sifat dan tingkat yang beragam. Gender sendiri jika diartikan adalah perbedaan peran, atribut, sikap, sifat, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tidak hanya itu, peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Ada perbedaan mencolok yang sudah lama dikaitkan dengan seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Terdapat pengelompokan sosial yang menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat maupun kegiatan ekonomi. Misalkan saja, dalam sebuah keluarga, pihak ibu memberikan peran dalam mengasuh anak, sedangkan pihak ayah memainkan peran untuk bekerja. Kondisi seperti ini terkadang bisa berubah secara drastis apabila perubahan kebijakan dalam masalah ekonomi. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan. Misalkan saja pada tentang hal kesenjangan gender di pasar kerja, di mana adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja. Ada juga kekerasan fisik, di mana mereka mendapat kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, bahkan mendapat catcalling di tempat umum. Pihak perempuan menjadi penanggung paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya, ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok, suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Gender akan tetap menjadi persoalan sebab hal ini terkait dengan ketidakadilan antara peran perempuan dan peran laki-laki. Seperti contoh ketika seseorang perempuan bergabung atau memutuskan untuk menggeluti ranah politik, maka kesetaraan perempuan dengan laki-laki akan berbeda. Perempuan akan berada pada level 2, hal inilah yang akan kemudian muncul. Selain itu, perempuan sering mengalami pandangan negatif. Misalnya ketika adanya kekerasan seksual, maka ada dua cara pandang yang berbeda. Pertama, adanya kesalahan dari si pelaku, yang kedua, adanya kesalahan dari korban. Namun yang sering kita jumpai adalah kesalahan itu muncul dari si korban atau perempuan yang memiliki peran terjadinya kekerasan seksual. Padahal, jika kita telah kembali, si pelaku sebenarnya juga punya alasan penyebab kekerasan seksual itu bisa terjadi. Persoalan gender akan menjadi isu yang sangat sensitif ketika isu itu dikaitkan dengan persoalan agama. Perlu adanya kebijakan dalam memikirkan isu gender ini. Sebenarnya, isu gender ini hanya terkait dengan kesetaraan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Kesetaraan itu adanya kemudahan akses yang diberikan oleh laki-laki dan perempuan untuk memajukan dirinya. Nah, hal ini penting karena dengan diberikannya akses yang mudah, maka perempuan memiliki tempat yang sama untuk bisa meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki ruang yang sama untuk bisa beradaptasi. Menurut Anggoro Budi Prasetya, selaku Direktur LSM Askara pada masa itu, isu terkait dengan kesetaraan gender ini akan berubah seiring dengan waktu dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat. Karena itu, tentu perlu adanya perubahan mindset
dan dilakukan oleh masyarakat sekitar yang masih menganggap bahwa perempuan itu sangat lemah dan hanya mengurus kosmetik, sedangkan laki-laki berurusan pada publik. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa kodrat seorang perempuan itu adalah memasak, mencuci, dan mengurus anak. Padahal, secara pengertian, kodrat adalah suatu hal yang muncul dari Tuhan dan tidak bisa diubah. Misalnya, mengandung dan melahirkan. Perlu ditekankan bahwa memasak dan mengurus anak itu bukan kodrat, tetapi keterampilan. Namun bukan berarti kita bisa melupakan tugas kita sebagai ibu adalah mengurus dan menghormati suami. Dalam urusan rumah tangga sebenarnya antara suami dan istri itu bisa saling membantu satu sama lain, tegasnya. Anggoro menambahkan bahwa ketika seorang suami pergi membeli beras di pasar, maka akan dianggap aneh oleh masyarakat sekitar atau lingkungan sosial. Padahal dalam keluarga tersebut tidak ada masalah jika suami membeli beras ke pasar. Budaya atau pola pikir inilah yang kita ubah, bahwa ketika laki-laki melakukan pekerjaan rumah akan dianggap menyalahi kodrat sebagai laki-laki. Tambahnya kembali. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Firly Anissa, MA selaku dosen ilmu komunikasi UMY dan juga peneliti Rumah Sinema. Menurutnya, konsep gender ini bukan milik lelaki tapi juga milik perempuan. Feminis bukan berarti milik perempuan tetapi laki-laki. Masalahnya ada pada pematenan tunggal dari lingkungan sosial, bahwa perempuan itu feminis dan laki-laki itu maskulinitas, sehingga muncullah pelabelan yang terjadi di lingkungan sosial. Untuk itu harus ada yang dikendarai oleh perempuan untuk bisa menunjukkan kualitasnya. Misalnya ketika ada kebijakan bahwa 70% beasiswa akan diberikan kepada perempuan. Kebijakan itu yang bisa diambil untuk menyetarakan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang akademis. Dengan begitu, ini tidak akan menyalahkan kodrat yang ada. Dengan demikian, perlu adanya keterbukaan antara dogma agama dan juga konteks sosial, karena dalam kesetaraan gender ini tidak ada yang dirugikan. Inti dari kesetaraan adalah tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Keduanya harus saling memberi. Intinya, kesetaraan gender itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keduanya. Jadi, ketika seorang istri memutuskan untuk berhenti bekerja atas kemauannya, ya itu bukan permasalahan gender lagi, tetapi ketika itu ada paksaan, inilah yang kemudian menjadi tidak adanya keadilan. Hal yang terpenting saat ini yaitu perlu adanya pengetahuan yang baik, karena pengetahuan merupakan kunci dari segalanya.